Selain jual beli tanah hingga mengurus SIM, ya, kartu BPJS Kesehatan juga menjadi syarat untuk pendaftaran ibadah haji atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi Bapak Ibu sahabat sekalian di channel saya, channel Muksid Haitami. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan bahas satu isu mengenai BPJS yang menjadi syarat untuk berangkat haji dan umroh. Ya, ada syarat-syarat lain yang harus dimiliki oleh orang yang seperti ingin menjual beli tanah dan lainnya. Tapi saya di sini akan fokus ke umroh dan haji. Jadi BPJS ini jadi syarat untuk berangkat umroh dan haji, juga syarat menjadi syarat untuk pembuatan paspor. Ya. Jadi apa tujuannya dan seperti apakah nanti praktek di lapangannya gitu ya setelah ada kebijakan seperti ini. Nah, baik. Bapak Ibu sahabat sekalian, sebelum lanjut, yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi seputar umroh, haji, dan juga dunia tour leader. Baik, tanpa berlama-lama Bapak Ibu sahabat sekalian, di sini saya kutip sebuah berita dari Pikiran Rakyat ya. Kartu peserta BPJS Kesehatan semakin didorong untuk menjadi persyaratan administrasi berbagai pelayanan ya. Jual beli tanah, umroh, haji, ini yang menjadi objeknya. Selain jual beli tanah hingga mengurus SIM, ya, kartu BPJS Kesehatan juga menjadi syarat untuk pendaftaran ibadah haji atau umroh mulai tanggal 1 Maret 2022. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian yang ingin berangkat umroh dan haji harus punya BPJS terlebih dahulu. Nah, hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional ya. Jadi untuk memaksimalkan program JKN, jaminan kesehatan nasional. Dalam BLED yang diterbitkan pada 6 Januari 2022 itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Agama atau Menag menyertakan kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat bagi calon jamaah haji maupun umroh ya. Tak hanya itu saja, Menag juga diminta untuk memastikan pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh adalah peserta aktif BPJS Kesehatan. Jadi bukan jamaah saja, tetapi semua karyawan atau direksi dari perusahaan travel haji dan umroh ini juga harus ikut serta dalam BPJS ini. Ya. Jadi misalnya saya bekerja di sebuah travel, maka saya dan juga bos-bos yang ada di perusahaan travel tersebut harus ikut program BPJS Kesehatan. Ya, kalau tidak berarti tidak bisa berangkat umroh ya, menemani jamaah ke tanah suci. Lebih lanjut dalam Instruksi Presiden juga disebutkan jika peserta pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Agama harus dipastikan sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Ya, jadi guru-guru yang di madrasah, sekolah madrasah gitu ya, MI, MTS, Aliyah, ya, kemudian mungkin perguruan tinggi Islam ya, juga harus ikut aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ya. Nah, untuk apa dan alasannya apa? Kenapa BPJS itu dijadikan persyaratan untuk umroh dan haji? Ya, seperti Bapak Ibu sahabat sekalian ketahui bahwa jumlah jemaah haji Indonesia makin kesini makin banyak ya. Setiap tahun itu sekitar 500.000 orang berangkat haji ya, dan umroh itu juga banyak sekali. Di sebelum pandemi ya, setiap bulan pasti ada keberangkatan umroh itu ribuan orang. Ya, bayangkan kalau semua jemaah haji dan umroh mendaftar BPJS gitu ya. Berarti ada pemasukan ke negara ya, ada iuran ya. BPJS itu kan masuk ke kas atau ke uang negara yang dikelola oleh negara. Jadi intinya untuk meningkatkan ya, untuk memaksimalkan tadi program jaminan kesehatan gitu ya. Nah, diketahui syarat baru tersebut merupakan upaya pemerintah guna meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan. Jadi kalau secara tertulis
Seperti itu tujuannya kenapa BPJS dijadikan syarat untuk haji ya, untuk berangkat haji dan umroh juga dan yang lainnya. Nah, pemerintah pun menargetkan 98% penduduk Indonesia ya, bayangkan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024 mendatang. Ya, jadi hampir semuanya. Ya, hampir semua berarti. Semua penduduk rakyat Indonesia harus ikut program BPJS kesehatan. Kenapa umroh dan haji? Ya karena orang kalau misalnya mau berangkat umroh dan haji kemudian tidak jadi berangkat umroh dan haji karena nggak punya BPJS, pasti dia lebih memilih untuk bikin BPJS ya, bikin kartu BPJS dan iuran tiap bulannya. Ya, seperti itu ya. Jadi pasti partisipasinya akan meningkat. Kenapa? Karena orang haji dan umroh itu suatu kewajiban bagi sebagian orang ya. Jadi makanya dia pasti akan berusaha untuk melengkapi persyaratan tersebut guna berangkat umroh dan haji ya. Berarti kan BPJS kesehatan, ada suntik meningitis ya, ada vaksin yang baru ya, ada PCR, banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi oleh para calon jamaah umroh dan haji. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi niat baik untuk ibadah ke tanah suci. Adapun pelaksanaan JKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat viral, sempat rame ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut, setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan, termasuk warga negara asing atau WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Jadi nggak hanya WNI, tapi WNA yang memang bekerja di Indonesia ya, yang paling singkat 6 bulan itu harus punya juga. Nah, bagaimana Bapak Ibu sahabat sekalian tanggapannya? Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu keberatan atau tidak? Atau walaupun tetap diberlakukan aturan ini menjadi tidak masalah bagi Bapak Ibu sahabat sekalian karena niatnya cukup besar untuk berangkat umroh. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau kalau ada saran dan kritik dari Bapak Ibu sahabat sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.